Mutiara Ramadan. Di antara sesuatu yang harus kita jaga ketika kita dalam keadaan berpuasa, ketika kita dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa adalah senantiasa menjaga lisan-lisan kita, menjaga ucapan-ucapan kita. Pembahasan buku Jerat-Jerat Lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan dari pertemuan kita tentang silsilah afatul lisan, tentang dampak-dampak dari kerusakan yang namanya lisan. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang afatul lisan yang selanjutnya, yaitu adalah qauluz zur atau syahadatuz zur, yaitu ucapan dusta atau persaksian palsu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dampak dari keburukan lisan adalah persaksian palsu atau menyaksikan sesuatu dengan memutarbalikkan sebuah fakta atau kebenaran. Dampak dari lisan ini banyak sekali diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dilarangnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang sifat ibadur rahman. Dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan di antara sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa la yashhaduna az-zur, tidak bersaksi palsu, tidak menjadikan persaksiannya itu dengan memutarbalikkan sebuah kenyataan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa aqimus syahadata lillah, dan tegakkanlah persaksian karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ayat yang lain juga Allah mengatakan, walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati sifat-sifat penghuni surga, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antaranya adalah mereka yang senantiasa menegakkan atau jujur dalam persaksiannya. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan janjinya, menegakkan persaksiannya karena Allah Subhanahu wa taala dan dengan adil. Dan Allah Subhanahu wa taala mencap sebagai sebuah kezaliman orang yang bersaksi dengan kesaksian palsu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah." Dan siapakah yang paling zalim daripada orang yang menyembunyikan persaksiannya? Maksudnya adalah memutarbalikkan sebuah kenyataan, bersaksi palsu. "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak lalai terhadap apa yang mereka perbuat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwasanya persaksian palsu ini adalah termasuk dosa-dosa besar. Dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Sampai 3 kali Nabi SAW mengatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian
dosa besar yang paling besar sampai 3 kali. Kemudian Nabi SAW mengatakan al-isyraku billah wa uququl walidain. Yang pertama adalah berbuat syirik, yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian ketika itu Nabi SAW mengucapkan ucapan ini dalam keadaan santai, dalam keadaan bersandar. Kemudian setelah itu ala wa qauli zur. Sebelum beliau mengucapkan ala wa qauli zur, yang ketiga adalah persaksian palsu, Nabi SAW memperbaiki posisinya. Kemudian beliau mengatakan ala wa qauli zur. Yang ketiga dosa besar yang paling besar adalah persaksian palsu. Dan ini juga senada dengan riwayat yang lain ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa besar yang paling besar, beliau mengatakan al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Dan Imam Bukhari rahimahullahu taala juga menyebutkan bab khusus tentang ini, yaitu tentang bab makila fi syahadatiz zur liqaulillahi azza wa jal wa la yashhadun zur. Bab tentang apa-apa yang disebutkan tentang persaksian palsu. Masyaallah muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persaksian palsu ini merupakan dosa besar. Lantas apakah yang dimaksud dengan persaksian palsu? Apa yang dimaksud dengan qauli zur atau syahadatuz zur? Ucapan dusta, ucapan palsu. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau mengatakan lafaz zur sendiri itu adalah artinya memperbagus sesuatu. Ya, memperbagus sesuatu. Beliau rahimahullahu taala mengatakan bahwa makna dari zur itu adalah tahsin, memperbagus sesuatu atau mensifati sesuatu yang sebenarnya berbeda dengan kenyataannya. Ini adalah zur. Jadi ketika seseorang dikatakan syahadatuz zur atau qauli zur, maksudnya adalah mempersaksikan sesuatu, memperbaiki sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Tidak sesuai dengan apa? Kenyataannya. Sesuatu yang buruk dijadikan indah dengan persaksiannya, dengan ucapannya. Ini kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Bahkan Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau mengatakan dusta pun juga termasuk zur. Dusta, ucapan-ucapan dusta juga masuk di dalamnya adalah qaul zur. Dan ketika Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengomentari hadis Abu Bakrah rahimahullahu taala, ketika Nabi SAW menyebutkan tadi dosa besar yang paling besar, beliau dalam keadaan berbaring, bersandar. Kemudian ketika ingin menyebutkan qaul zur, persaksian dusta, beliau memperbaiki posisinya. Kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan bahwasanya dosa ini adalah dosa besar. Nabi SAW memperhatikan, Nabi SAW menjadikan sesuatu yang harus diperhatikan dalam masalah dosa ini. Sampai beliau memperbaiki apa? Memperbaiki posisinya. Sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam persaksian palsu adalah entah seseorang itu dia mengetahui kenyataannya, kemudian dia putar balikkan kenyataan, atau mungkin dia tidak tahu tentang sesuatu, tetapi dia mempersaksikan sesuatu sesuai dengan apa yang dia dipesankan kepadanya. Atau mungkin dia ragu-ragu. Ketiga-tiganya adalah perkara yang diharamkan. Misalnya seseorang diminta untuk bersaksi terhadap sebuah masalah. Jika ternyata orang yang meminta dia untuk bersaksi ini ternyata di atas kesalahan, kemudian dia diperintahkan untuk membenarkan, ini termasuk qaul zur. Ini adalah perkara yang haram. Kemudian kata Syekh Utsaimin, termasuk juga ketika dia tidak tahu. Ternyata orang yang tadi diminta untuk menyelesaikan sebuah masalah, dia tidak tahu apakah yang dia bela ini adalah di atas kebenaran atau tidak. Namun dia berbicara sesuai dengan pesanan dari orang tadi.
dia berbicara sesuai dengan apa yang dipesankan oleh orang tadi. Maka ini pun kata Syekh Utsaimin adalah perkara yang terlarang. Juga syahadatuz zur. Ataupun mungkin dia ragu-ragu. Ini ada seseorang yang punya masalah, kemudian dia minta kepada orang lain untuk mempersaksikan masalahnya ini. Untuk mempersaksikan masalah ini. Kemudian orang ini tidak tahu apakah orang yang meminta persaksiannya ini di atas kebenaran atau tidak. Ya, ini pun kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ketiga-tiganya dalam masalah ini adalah perkara yang diharamkan. Ya. Kenapa? Karena masuk di dalamnya persaksian palsu dan juga masuk di dalamnya perkataan bighairi ilmin, berucap tanpa dasar dan tanpa ilmu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persaksian palsu ini sungguh sangat banyak kita dapatkan di tengah-tengah ya kaum muslimin atau di tengah-tengah masyarakat kita. Ketika dia harus dituntut, ketika harus dia diperintahkan, dia dibayar untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada di persidangan. Kemudian dia harus membenarkan apa yang menjadi salah, atau sebaliknya menyalahkan apa yang menjadi sebuah kebenaran. Maka ini sungguh telah terjerumus kepada dosa besar. Bahkan Nabi SAW dalam hadis Abu Bakrah tadi yang kita bacakan, Nabi SAW menyandarkan penyebutan syahadatuz zur, persaksian palsu ini, dengan kesyirikan dan durhaka kepada kedua orang tua. Menunjukkan bahwasanya 3 dosa besar ini adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apa yang menjadi apa efek dari persaksian palsu ini? Apa dampaknya? Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melarangnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melarangnya dari persaksian palsu dengan hadis-hadis yang cukup banyak tadi disebutkan. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan setidaknya ada 4 efek dan dosa yang ditimbulkan dari qauliz zur atau syahadatuz zur. Yang pertama kata Imam Az-Zahabi adalah orang yang syahadatuz zur atau qauliz zur ini telah terjerumus kepada kedustaan. Kenapa? Karena dia berdusta. Ya, dia apa? Berdusta. Dia berdusta. Dan dusta telah kita sebutkan ya dampak dari dusta pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, bahwasanya orang yang bersaksi dengan kesaksian dusta ini, dia telah berbuat dolim kepada orang yang dia kalahkan persaksiannya atau yang dia kalahkan. Misalnya, ya, ada seseorang ya, yang punya masalah, yang punya permasalahan. Kemudian dia pun meminta seorang pengacara untuk membelanya. Dan dia tahu dia di atas kesalahan. Dia minta kepada pengacara bagaimana dia bisa menang. Maka ketika sang pengacara ini tahu ataupun tidak tahu, tapi sesuai dengan pesanannya, kemudian dia bersaksi, maka dia telah mendolimi, ya, mendolimi siapa? Mendolimi orang yang telah dia kalahkan tadi. Yang seharusnya dia di atas kebenaran, kemudian karena persaksiannya dia pun menjadi orang yang kalah. Jadi orang yang bersaksi palsu dia telah mendolimi orang yang dia kalahkan. Kemudian yang ketiga, dia pun mendolimi orang yang dia benarkan tadi. Orang yang dibenarkan. Kenapa? Karena dia telah memberikan kepadanya ya, harta yang haram. Harta yang haram. Bagaimana tidak? Dia menyuap, dia membayar seseorang untuk membenarkan dirinya di persaksian dalam sebuah permasalahan. Kemudian dia pun menang dengan persaksian orang tadi. Akhirnya dia pun mendapatkan bayaran. Dia pun mendapatkan harta. Maka ketahuilah harta yang dia dapatkan itu adalah harta haram. Adalah harta haram.
Ini dampak yang ketiga. Dampak yang keempat, kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, adalah orang yang mempersaksikan dengan kesaksian palsu, dia telah merusak kehormatan seorang muslim. Dan ini sebuah kezaliman. Nabi SAW ketika bersabda di akhir-akhir hidupnya, beliau mengatakan kepada orang-orang Muhajirin dan Ansor, tahukah kalian di mana kalian berada pada hari ini? Hari apa hari ini? Bulan apa bulan ini? Itu ketika haji wada. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sesungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian telah diharamkan, telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mulianya hari ini, sebagaimana mulianya bulan ini, sebagaimana mulianya tempat ini. Jadi kehormatan seorang muslim itu adalah mulia. Hartanya seorang muslim mulia. Sebagaimana Allah muliakan bulan Ramadan, bulan Zulhijjah, sebagaimana Allah muliakan bulan Zulhijjah, sebagaimana Allah muliakan tanah haram, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan hari-hari tasyrik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang muslim hendaknya dia sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah orang-orang yang berdiri di atas persaksian yang benar, yang adil karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah Anda ingin dimintai untuk mempersaksikan sesuatu padahal Anda tahu itu adalah persaksian yang dusta. Atau jangan pernah Anda mau berbicara untuk dimintai persaksiannya padahal Anda tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Semuanya ini adalah perkara dampak dari lisan yang banyak dari kaum muslimin terjerumus pada hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dari Afatul Lisan yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.